Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya TB Muhammad Ilham dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 4. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Filsafat Agama, yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh beliau. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Agama dianggap sebagai kebutuhan manusia, namun mengapa masih ada penolakan terhadap agama? Nah, saya akan mencoba menjawab. Agama ini memang memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pencarian makna hidup atau memberikan pedoman moral dan lain-lain gitu. Tetapi penolakan terhadap agama ini masih tetap ada gitu, dikarenakan mungkin beberapa alasan ya. Yang pertama itu adanya kritik nih terhadap institusi agama. Banyak orang yang kecewa terhadap perilaku tokoh, terhadap perilaku oknum-oknum yang mereka ini mengatasnamakan agama, tetapi mereka berperilaku yang tidak baik gitu. Mungkin seperti korupsi gitu kan, ataupun menyalahgunakan kekuasaan baik itu di pemerintahan maupun di organisasi-organisasi gitu kan, yang pada akibatnya gitu banyak yang tidak lagi mempercayai terhadap agama malah, dan juga tidak sedikit orang yang menolak terhadap agama dikarenakan dia memiliki pengalaman pribadi yang negatif, diakibatkan trauma yang berkaitan dengan agama salah satunya. Dan juga pertanyaan kedua yaitu, dari beberapa argumen tentang adanya Tuhan, argumen mana yang menurut Anda paling bisa diterima? Nah, salah satu argumen yang menurut saya bisa diterima gitu ya, paling bisa diterima, yaitu argumen kosmologis atau argumen kausalitas. Dimana di dalam argumen kosmologis ini dia dijelaskan bahwa segala sesuatu itu pasti memiliki sebab akibat gitu. Pasti memiliki sebab. Seperti dunia ini, dia tidak mungkin ada tanpa ada yang mengadakan gitu, ataupun tanpa ada penyebab pertama gitu. Nah, penyebab pertama ini dia tidak diadakan oleh, ataupun dia tidak disebabkan oleh apapun. Seperti dunia ini yang di dalam Islam disebut Tuhan gitu. Seperti halnya kursi, pasti ada yang membuat gitu. Maka mengapa saya paling bisa menerima tentang argumen ini gitu ya, karena itu. Dan juga argumen ini didukung oleh pemikiran tokoh-tokoh besar gitu, ataupun tokoh-tokoh filsuf besar seperti Ibnu Sina ataupun Al-Ghazali dan juga Thomas Aquinas gitu. Dan argumen ini juga tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, misalnya dengan teori Big Bang. Teori Big Bang kan dia membicarakan bahwa alam semesta ini punya titik awal. Meskipun penjelasan teori Big Bang ini di dalam agama sedikit berbeda, yang dimana teori Big Bang ini terjadi ledakan besar gitu kan, tetapi di agama tidak seperti itu gitu. Tapi yang jadi pertanyaan di sini itu, apa yang memulai semuanya, ataupun siapa yang memulai semuanya? Pasti ada yang memulai, ada yang membuat, menciptakan, yaitu Tuhan sendiri. Dan juga argumen ini tuh
bisa menjawab tantangan skeptisisme, di mana argumen ini tuh tidak terjebak pada keharusan membuktikan Tuhan ini secara empiris atau bukti nyata gitu tuh, melainkan kita bisa memanfaatkan akal sehat tentang sebab akibat. Contohnya tadi mengenai alam semesta, adanya alam semesta pasti ada yang menciptakan gitu tuh, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, lalu di pertanyaan selanjutnya ada, jika Tuhan maha baik, mengapa Tuhan masih membiarkan ada kejahatan di dunia ini gitu. Nah, mungkin ini tuh dikenal sebagai masalah teodis. Saya sedikit menjelaskan ya. Nah, Tuhan ini kan memberi kita ataupun memberi manusia kehendak bebas. Nah, seringkali kejahatan ini tuh terjadi karena itu tuh, kehendak bebas itu, manusia menyalahgunakan kehendak bebas, menyalahgunakan pilihan mereka tuh. Tetapi jika kita tarik ke ketuhanan gitu, ke konsep hikmah, tidak semua keburukan itu, tidak semua penderitaan itu yang kita lihat sebagai keburukan itu benar-benar buruk dalam sisinya, dalam tauhid, dalam ketauhidan tuh. Di balik semua itu pasti ada hikmah, di balik semua itu pasti ada kebaikan yang lebih besar di balik peristiwa tersebut. Dan juga yang kita percaya di dalam Islam itu sebuah ujian dan cobaan kepada kita, di mana dunia ini sebagai tempat ujian dan penderitaan sebagai alatnya untuk menguji kesabaran, keimanan kita. Lalu di pertanyaan selanjutnya, apa kesan tentang mata kuliah filsafat agama? Kesan yang saya terima selama belajar mata kuliah ini, filsafat agama, dengan dosen Pak Ivan, banyak kesan-kesan baik, dimana saya ini mulai ataupun bertambah memahami agama ini atau memperdalam pemahaman agama saya secara rasional, secara kritis, walaupun tidak besar gitu. Sedikit-sedikit saya sudah memulai itu gitu. Dan juga dalam mata kuliah ini tidak hanya menambah pemahaman teologis, tapi juga mengajarkan saya ataupun membuka diri saya terhadap perbedaan pemikiran tuh. Terhadap perbedaan pemikiran, dan juga mengasah pemikiran saya, kemampuan saya berpikir secara logis, secara akal sehat. Jadi kelas ini tuh bagi saya bukan hanya sekedar teori, tapi juga membentuk cara berpikir saya secara reflektif dalam melihat hubungan antara iman, akal, dan juga realitas kehidupan gitu. Membuat saya berpikir secara reflektif tuh mengenai antara hubungan itu. Ya mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.